Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan karena kita telah melewati hari ini. Mungkin hari ini berjalan sesuai harapan. Mungkin juga ada hal-hal yang membuat hati lelah, kecewa, atau terbeban. Firman Tuhan malam ini memberikan penghiburan yang luar biasa. Mari kita membaca bersama dari Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Betapa indahnya janji ini. Tuhan tidak hanya melihat mereka yang kuat. Tuhan juga memperhatikan mereka yang sedang lemah. Tuhan tidak hanya menyertai mereka yang sedang bersukacita. Dia juga hadir bagi mereka yang sedang tertunduk oleh beban kehidupan. Sahabat terkasih, ada kalanya seseorang tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang lelah di dalam. Ia tetap tersenyum, ia tetap bekerja, ia tetap melayani. Namun hatinya penuh beban. Mungkin ada kekhawatiran tentang masa depan. Mungkin ada masalah keluarga yang belum terselesaikan. Mungkin ada luka yang tidak diketahui siapapun. Tuhan melihat semuanya. Seringkali Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah kita. Namun, Dia memberi kekuatan sehingga kita mampu melewatinya. Kadang Tuhan tidak segera mengubah keadaan, tetapi Dia mengubah hati kita sehingga kita dapat menghadapi keadaan itu dengan damai sejahtera. Sahabat terkasih, di sebuah kota ada seorang pria bernama Samuel yang memiliki hobi mengoleksi alat musik. Suatu hari ia mengunjungi pasar barang bekas yang cukup terkenal di kotanya. Saat berjalan dari satu kios ke kios lain, matanya tertuju pada sebuah biola tua yang tergeletak di sudut toko. Biola itu tampak kusam, banyak goresan di permukaannya. Beberapa senarnya putus. Kotaknya pun sudah rusak dan berdebu. Banyak orang melewatinya tanpa memperhatikan. Pemilik toko itu berkata bahwa biola itu sudah bertahun-tahun tidak ada yang membeli. Bahkan beberapa orang menyarankan agar biola itu dibuang saja karena terlihat tidak berharga. Namun Samuel merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia membeli biola itu dengan harga sangat murah dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia mulai membersihkan perlahan. Debu yang menempel selama bertahun-tahun dibersihkan sedikit demi sedikit. Senar yang putus diganti. Bagian yang longgar diperbaiki. Prosesnya tidak cepat. Butuh waktu berminggu-minggu. Kadang Samuel harus bekerja sampai larut malam untuk memulihkannya. Suatu hari setelah semua selesai, ia mencoba memainkan biola itu. Nada pertama terdengar, lalu nada berikutnya. Perlahan ruangan dipenuhi suara yang begitu indah. Ternyata biola yang dianggap tidak berharga itu memiliki kualitas suara yang luar biasa. Beberapa teman Samuel yang mendengarnya bahkan tidak percaya bahwa alat musik itu adalah biola tua yang dulu hampir dibuang. Tak lama kemudian, seorang guru musik datang berkunjung. Ketika ia melihat dan mendengar suara biola itu, ia berkata, "Orang-orang hanya melihat debunya. Mereka tidak melihat nilainya." Kalimat itu terus terngiang dalam hati Samuel. Seringkali kehidupan manusia juga seperti biola tua itu. Ada masa ketika seseorang merasa gagal. Ada masa ketika seseorang merasa tidak berguna. Ada masa ketika berbagai masalah membuat dirinya kehilangan semangat.
Bahkan terkadang ia mulai percaya pada penilaian negatif yang diberikan orang lain. Namun Tuhan melihat berbeda. Ketika manusia melihat kerusakan, Tuhan melihat potensi. Ketika manusia melihat kegagalan, Tuhan melihat masa depan. Ketika manusia melihat sesuatu yang layak dibuang, Tuhan melihat sesuatu yang layak dipulihkan. Mazmur 146 ayat 8 berkata, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan adalah pribadi yang ahli memulihkan. Dia tidak meninggalkan hidup yang sedang hancur. Dia tidak membuang hati yang sedang terluka. Dia tidak mengabaikan orang yang sedang tertunduk. Sebaliknya, Dia mengangkat, memulihkan, dan membentuk kembali hidup mereka menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Nya. Mungkin malam ini kita merasa seperti biola tua yang terlupakan. Merasa lelah, merasa tidak berharga, merasa kehilangan semangat. Tetapi di tangan Tuhan, hidup yang tertunduk dapat ditegakkan kembali. Dan suatu hari nanti, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika kita merasa tidak ada lagi harapan. Sahabat terkasih, salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan adalah percaya ketika kita belum melihat hasilnya. Kita ingin jawaban cepat. Kita ingin perubahan segera. Kita ingin kepastian sekarang juga. Namun Tuhan sering bekerja secara perlahan. Seperti seorang pengrajin yang memulihkan alat musik yang rusak, Tuhan juga sedang bekerja dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya. Mungkin keadaan belum berubah. Namun bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Dia sedang membentuk karakter. Dia sedang menguatkan iman. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang dapat kita bayangkan. Karena itu, jangan menyerah. Jangan kehilangan harapan. Tuhan masih memegang hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang menegakkan orang yang tertunduk dan menguatkan mereka yang lemah. Jika malam ini ada beban yang kami pikul, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Jika ada kekhawatiran yang mengganggu hati kami percaya Engkau sanggup menolong dan memberikan jalan keluar pada waktu-Mu yang terbaik. Ajarlah kami untuk tetap percaya ketika keadaan belum berubah. Ajarlah kami untuk tetap berharap ketika jawaban doa belum kami lihat. Pulihkan hati yang lelah, kuatkan yang tawar hati, hibur yang sedang berduka, dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu malam ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dan bahwa kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan adalah pribadi yang menegakkan orang yang tertunduk dan memulihkan mereka yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.